Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1493 chapter 1493 Drawing Lots. Lot tersebut akan ditarik oleh mesin dalam upacara nanti. Benih yang disebut tidak dipilih oleh penyelenggara. Itu adalah kontestan paling populer. Jadi, ada kemungkinan untuk beberapa Feng Hao Dou Luo untuk dikelompokkan bersama selama proses drawing nanti. Justru karena alasan inilah upacara pengundian undian menjadi pusat perhatian. Saat 10 finalis teratas dipilih, Feng Hao Dou Luo ini mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Itu karena pilihan ada di tangan Putri Naga Perak Gu Yuena saat itu. Pada titik ini, turnamen round robin adalah yang paling penting. Semua kontestan berharap untuk menghindari lawan dengan kemampuan yang kuat karena hanya ada 10 slot yang tersedia. Tidak dikelompokkan bersama dengan kekuatan besar berarti mereka dapat menghindari pertandingan sulit yang akan meningkatkan peluang mereka untuk menjadi finalis. Tang Wulin menutup matanya untuk mencoba mengatur tubuhnya. Penampilannya yang sakit-sakitan hari ini bukan hanya untuk pertunjukan. Dia benar-benar tidak dalam kondisi fisik yang baik. Ada beberapa masalah yang muncul selama proses pemurnian surgawi sehari sebelumnya. Saat dia mencobanya, elemental calamity tiba-tiba meledak untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mengakibatkan ledakan logam yang dia tempa. Daya tahan Thundercelap Netherfiend didorong hingga batasnya pada saat itu. Untuk melindungi Thundercelap Netherfiend, Tang Wulin bertahan dari bencana alam sedemikian rupa sehingga dia telah menerima kerusakan, terlepas dari kemampuan fisiknya. Untungnya, Thundercelap Netherfiend telah diselamatkan dan terus menyerap elemental calamity. Menurut pemeriksaan kondisi fisik Tang Wulin, dia tidak akan mampu melakukan pemurnian surgawi setidaknya selama 3 hari. Ngomong-ngomong, jadwal kultivasinya baru-baru ini juga terlalu padat. Dia telah terlibat dalam pemurnian surgawi setiap hari dan terkadang lebih dari sekali sehari. Akibatnya tubuhnya terlalu sering dibombardir oleh elemental calamity. Dia menemukan bahwa dia sudah diambang kegagalan untuk bertahan dari proses, bahkan dengan kemampuan fisiknya sebagai anak alam. Zhenhua telah meminta Tang Wulin untuk memperlambat dan beristirahat, karena melanjutkan keadaan seperti itu akan merugikan. Itu saat yang tepat baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tang Wulin menguap. Perasaan lelah merayap ke tubuhnya begitu dia berpikir untuk beristirahat. Halo, rekan-rekan pemuda berbakat. Nama saya Qiangu Dongfeng. Terdengar suara nyaring dari guru pagoda jiwa. Ini menarik perhatian semua orang. Tentu saja, Qiangu Dongfeng tidak akan muncul di depan layar secara langsung. Dia berdiri di platform utama dengan pidatonya ditampilkan di layar raksasa. Putri Naga Perak Gu Yuena berdiri di sampingnya, mengenakan gaun hitam panjang yang melengkapi rambut perak panjangnya yang tembus cahaya. Dia tampak sangat cantik. Pertama, saya ingin mengucapkan, atas nama Pagoda Jiwa, selamat kepada Anda semua karena telah berhasil masuk dalam 100 kontestan teratas. Ini sudah membuktikan kemampuan Anda. Kalian semua adalah yang terbaik dari generasi muda federasi. Pada saat yang sama, Anda sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Pagoda Jiwa. Hadiah ini akan diberikan kepadamu setelah festival Just for Aspause berakhir. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan upacara pengundian undian. Atas nama keadilan, kami telah mengundang wakil kepala Aula Dewa Perang untuk mengawasi seluruh proses secara pribadi untuk memastikan proses tersebut dilakukan dengan adil dan tanpa prasangka. Saya berharap talenta sejati akan menonjol di pertandingan round robin berikut dan akhirnya menjadi beberapa pilihan partner bagi Gu Yuena. Turnamen round robin secara resmi akan dimulai besok. Saya tidak akan membuang-buang waktu Anda di sini. Saya yakin kalian semua merasa sangat lelah setelah mengikuti kompetisi berhari-hari. Beristirahat dan memulihkan diri sesegera mungkin setelah upacara pengundian undian berakhir. Jadilah yang terbaik untuk menghadapi lawan Anda nanti. Tolong buat pengumumannya. Gu Yuena mengangguk dan berbicara dengan acuh tak acuh, mulailah drawing lot. Dia terdengar ringan dan menyenangkan. Itu membuat pendengar merasa seperti ditarik ke suaranya. Tang Wulin menatap layar besar dengan penuh perhatian dan melihat Gu Yuena. Tentu, pemandangannya membuatnya linglung. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin bersinar dengan seberkas cahaya yang menggembirakan. Dia menutup tangannya di depan dadanya. Setiap kali cahaya di matanya berubah, akan ada fluktuasi menit di udara. Gu Yue, tunggu aku. Setelah pengumuman Gu Yuena,
peralatan yang ditempatkan di depan layar mulai menyala. 100 bola kecil di samping memantul ke atas dan ke bawah di dalam mesin. Pada saat itu, seorang lelaki tua turun dari langit dan melayang di atas mesin itu. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya, tapi dia sepertinya tidak melakukan apa-apa. Namun, orang-orang di tempat kejadian semuanya adalah master jiwa tingkat tinggi dengan basis kultivasi yang mengesankan. Mereka secara alami dapat merasakan bahwa mesin itu tidak akan diganggu oleh orang lain selama proses ini karena cakupan aura lelaki tua itu. Itu adalah Deputy Hall Master War God Hall, seorang War God berpengalaman yang dikenal sebagai Skycrosser Douluo Guan Yue. Orang tua itu benar-benar seorang veteran di War God Hall. Dia adalah generasi yang sama dengan Boundless Si Douluo Chen Xinji dan dia juga Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo. Dia memiliki peringkat yang sama dengan Douluo Laut Tanpa Batas tetapi hanya sedikit lebih lemah. Guan Yue mempertahankan profil yang agak rendah di War God Hall. Dia tidak memegang posisi militer apapun, tidak seperti Douluo Laut Tanpa Batas. Dia murni dewa perang, jadi dia jarang muncul kecuali untuk menangani urusan internal mereka. Dia jarang tampil di depan, terutama selama beberapa dekade terakhir. Namun demikian, Pagoda Jiwa berhasil mengundangnya. Itu membuat orang bertanya-tanya berapa harga yang harus dibayar Pagoda Roh agar dia muncul. Skycrosser Douluo menutup matanya dan tetap melayang di udara seolah-olah dia telah tertidur. Namun, orang-orang yang menyadari identitasnya itu tidak dapat menahan rasa hormat yang mendalam padanya. Dia adalah limit Douluo. Meskipun jumlah limit Douluos di dunia modern telah melampaui zaman kuno sejauh ini, hanya ada sekitar selusin orang di seluruh federasi yang dapat mencapai peringkat ini. Orang-orang itu semua berdiri di puncak dunia. Aula Dewa Perang mengandalkan dominasi Douluo Laut Tanpa Batas dan Skycrosser Douluo untuk menjadi kekuatan terbesar pemerintah federal. Ada kekurangan sementara Feng Hao Douluo di generasi junior War God Hall. Mereka belum menghasilkan limit Douluo lagi. Ketika dua kehidupan limit Douluos ini berakhir, War God Hall mungkin bisa menemukan diri mereka kekurangan. Akibatnya, federasi telah menempatkan lebih banyak investasi ke Aula Dewa Perang dan tidak berusaha dalam mencari orang-orang berbakat. Bola-bola kecil itu terus-menerus memantul di dalam kubah, dan total ada 10 tabung kaca di mesin itu. Gambar akan selesai jika tabung-tabung ini telah diisi oleh bola-bola tersebut. Guan Yue mengangguk ke arah platform utama untuk memberi tanda bahwa tidak ada masalah dengan proses penarikan undian. Tentu saja, tidak ada yang meragukan kehormatan Skycrosser Douluo. Setiap limit Douluo akan menjunjung martabatnya dengan tidak mentolerir pelanggaran apapun. Tidak ada yang akan berpikir bahwa limit Douluo ini akan melanggar prinsipnya untuk masalah kecil seperti ini. Selanjutnya, kami akan mengumumkan hasil pengundian. Pertama, kami akan mengumumkan grup pertama. Nomor 17, Pan Xingzu. Nomor 23. Nama-nama itu dipanggil satu persatu. Para kontestan segera bersemangat begitu nama mereka dipanggil. Ditempatkan dalam kelompok tertentu bukanlah masalahnya. Yang jauh lebih penting adalah siapa anggota kelompok seseorang. Nomor 66, Yulong Yue. Ketika orang ke-6 dari kelompok ketiga dipanggil, Tang Wulin akhirnya mendengar namanya. Dia menjaga ekspresi tenang dan tenang di wajahnya. Lan Fozi sudah ditempatkan di kelompok kedua. Tang Wulin senang bahwa lawan ini, yang paling tidak ingin dia lawan, tidak berada dalam kelompok yang sama. Nomor 88, Qiangu Zhangting. Di sisi lain, nama berikutnya yang dipanggil berhasil mengejutkan semua orang. Bersamaan, semua peserta mengalihkan pandangan mereka ke arah Tang Wulin yang berdiri di belakang, lalu ke Qiangu Zhangting yang berdiri di depan. Keduanya benar-benar bertemu satu sama lain. Tak diragukan lagi, keduanya menjadi favorit di ajang ini dan dianggap mampu masuk 10 besar finalis. Namun, mereka ditempatkan bersama di kelompok ketiga saat ini. Ini berarti hanya satu dari mereka yang bisa masuk 10 besar. Ini masih dianggap tanpa pertimbangan Feng Hao Douluo lainnya. Qiangu Zhangting berbalik dan melihat ke arah Tang Wulin yang berdiri di belakang dengan tatapan membara. Tang Wulin tenang dan tenang. Dia hanya mencibir bibirnya dan memberikan tampilan provokatif yang benar-benar cocok dengan identitasnya sebagai tuan muda yang arogan dari klan naga Tuan Listrik Biru. Semuanya telah direncanakan sehari sebelumnya. Saudara Guan, tolong bantu saya. Saya tidak punya pilihan karena itu adalah cucu saya. Dia adalah pemuda yang sombong dan sombong yang ingin menantang kekuatan besar. Banyak orang menyebut bahwa Yulong Yue kuat, dan bahkan Na-Er setuju. Dia ingin dipilih oleh Na-Er tanpa penyesalan setelah menantang Yulong Yue dan berhasil mengalahkannya. Ini adalah pertarungan antara dua Feng Hao Douluo.
Ini sebenarnya bukan bantuan untuk Zhang Ting, tapi kesempatan pelatihan untuknya. Tolong bantu saya, Saudara Guan. Dongfeng, meskipun ini bukan bantuan untuk Zhang Ting, itu juga melanggar peraturan. Anda menempatkan saya dalam posisi yang sulit. Jika ini masalahnya, Anda seharusnya tidak mengundang saya. Guan Yue berbicara dengan canggung saat dia melihat Qiangu Dongfeng yang berdiri di depannya. Qiangu Dongfeng terkekeh. Saudara Guan, situasi khusus membutuhkan fleksibilitas dan perubahan rencana. Tidak mudah bagiku untuk meminta bantuan ini juga, saudaraku. Guan Yue ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Namun, kaulah yang melanggar aturan. Jika ada yang pergi ke selatan, itu bukan tanggung jawab saya. Tentu. Terima kasih, Saudara Guan. Dua judul Doulos yang hebat, Tuan Muda Klan Naga Penguasa Listrik Biru dan Roh Spirit Pagoda Qiangu Zhang Ting, akan bertarung satu sama lain dalam pertandingan grup. Begitu berita soal ini tersebar, memicu keributan. Banyak penonton yang menonton siaran langsung sudah terengah-engah. Tentu saja, mayoritas penonton memiliki mentalitas tak kenal takut. Pertempuran antara dua Feng Hao Doulo seharusnya menjadi pertempuran paling seru. Ada sejumlah besar judul Doulos yang berhasil masuk 100 finalis teratas. Namun, tidak banyak dari mereka yang muda dan tampan seperti mereka. Tidak ada keraguan bahwa Yulong Yue dan Qiangu Zhang Ting termasuk dalam kategori itu. Di sisi lain, sangat mungkin orang-orang dalam kategori itu akan dipilih oleh Putri Naga Perak Gu Yuena pada akhirnya. Jadi bagaimana mungkin ini tidak menarik perhatian dunia? Soul Land 3 Chapter 1494. Chapter 1494, Arrogance and Elegance. Tang Wulin mengangkat dagunya ke arah Qiangu Zhang Ting sementara Qiangu Zhang Ting menjawab hanya dengan senyum tipis. Dia adalah pria yang cukup tampan dengan sedikit keanggunan. Meskipun Tang Wulin memakai riasan, wajah Yulong Yue juga tidak seburuk itu. Salah satunya sombong sementara yang lain anggun. Mereka tampaknya memiliki kelebihan masing-masing, dan keduanya tampak tangguh. Lan Fozi juga melihat ke arah Tang Wulin. Kemarahan di matanya sebelumnya sudah lenyap dan di tempatnya adalah tatapan aneh. Lot yang diundi diumumkan secara berurutan. Ada beberapa Feng Hao Doulo lain yang ditempatkan ke dalam kelompok yang sama sesudahnya. Ada beberapa target yang menarik juga, tetapi tidak ada yang seperti pasangan yang terdiri dari Tang Wulin dan Qiangu Zhang Ting. Ringkasan dari 100 finalis teratas terlintas di benak Tang Wulin. Dari 100 kontestan teratas yang berpartisipasi dalam Just for Aspaus Festival, ada sekitar 23 Master Jiwa peringkat judul Doulo dan 56 Master Jiwa peringkat jiwa Doulo. Basis budidaya Soul Doulo terdiri dari sebagian besar dari 100 kontestan. Tidak ada keraguan bahwa Soul Doulos yang mampu menjadi 100 finalis semuanya agak beruntung dan belum pernah bertemu lawan yang terlalu kuat di kompetisi sebelumnya. Di sisi lain, mereka adalah kandidat yang tahu mereka akan tersingkir sebelum pertandingan grup setelah menjadi 100 finalis teratas. Ada total 4 judul Doulos di kelompok Tang Wulin dan Qiangu Zhang Ting. Selain keduanya, ada 2 judul Doulos yang sedikit lebih tua, jadi mereka pasti bisa dianggap sebagai kelompok kematian. Mengingat bagaimana segala sesuatunya berjalan, publik semakin yakin akan keadilan Pagoda Roh. Qiangu Zhang Ting, yang menjadi favorit pemenang festival ini dan juga cucu dari Master Pagoda, ditempatkan dalam kelompok seperti itu. Siapa lagi yang bisa mengeluh tentang keadilan? Bakat muda yang menjanjikan yang berasal dari klan naga Tuan Listrik Biru seperti Tang Wulin juga tidak mungkin disuap oleh Pagoda Roh. Apalagi, ada 2 judul Doulos lainnya. Jika Qiangu Zhang Ting masih mampu menunjukkan kemampuannya dalam situasi ini, maka itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Pengundian lot sudah selesai. Turnamen round robin akan dimulai besok. Akan ada 1 putaran setiap hari dan 5 pertandingan di setiap grup. 2 kelompok akan melakukan pertandingan setiap hari di arena ini. Tang Wulin mengerutkan kening. Persaingan tersebut memang memakan waktu yang cukup lama. Ada total 10 kelompok. Jika 2 grup bertanding setiap hari, maka 1 putaran akan selesai dalam 5 hari. Untuk memungkinkan setiap lawan bertemu satu sama lain dalam pertandingan round robin, maka harus ada pertandingan antara masing-masing lawan. Dengan kata lain, setidaknya diperlukan 9 putaran untuk menentukan 10 finalis teratas, atau dalam waktu 45 hari. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sistem kualifikasi yang memakan waktu lama. Tanpa ragu, Pagoda Jiwa berencana menggunakan sistem kualifikasi yang diperpanjang untuk menarik lebih banyak perhatian. Pada saat yang sama, itu juga dimaksudkan untuk bertindak sebagai iklan untuk platform 10.000 binatang mereka.
Bahkan Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa platform 10.000 binatang benar-benar sangat menarik. Itu mampu meningkatkan basis kultivasi jiwa roh melebihi apa yang bisa dilakukan platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh memiliki batas, tetapi platform 10.000 binatang tidak. Tolong kembali dan cobalah untuk beristirahat. Kami akan melaksanakan babak pertama turnamen round robin untuk kontestan nomor 1 dan nomor 2. Mohon bersiaplah. Akan ada 10 pertandingan dalam satu hari, tetapi kompetisi pasti akan menjadi lebih menarik karena kemampuan kuat dari para master jiwa. Tiket seharga 45 hari ke Minggu Coliseum akan menghasilkan keuntungan besar. Selain itu, menurut sistem kualifikasi, akan ada beberapa pertarungan fokus hampir setiap hari. Penyelenggara hanya perlu mengatur 1 atau 2 pertempuran antara judul Doulos setiap hari saat membuat pengaturan. Skema pagoda roh di daerah ini tidak akan pernah mengecewakan. 100 master jiwa yang akan menjadi lawan satu sama lain turun dari panggung kompetisi, menuju pintu keluar. Saat Tang Wulin pergi bersama mereka, dia merasakan dadanya menegang dan bahunya tenggelam tanpa sadar. Itu membuatnya mengambil setengah langkah ke samping. Dia mendengar mendengus dingin. Meski menurunkan bahunya, seseorang masih mencengkeramnya. Rasanya seolah-olah ada kekuatan isap yang kuat datang dari tangan itu. Itu tidak berhasil memindahkan Tang Wulin tetapi benar-benar menarik pemiliknya ke sisi Tang Wulin. Apapun, Tang Wulin menoleh dengan perasaan sedikit jengkel. Tidak perlu melihat karena dia dapat menggunakan basis kultivasi spiritualnya untuk mengetahui identitas pendatang baru berdasarkan aura mereka. Lan Fozi menatapnya dengan dingin. Kamu seharusnya senang bahwa kamu tidak berada di grup yang sama denganku. Kalau tidak, aku pasti akan memukulmu begitu keras sampai ibumu tidak akan mengenalimu lagi. Ekspresi Tang Wulin menjadi gelap setelah menyebutkan ibunya. Rasa dingin melintas di matanya. Lepaskan aku jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika Anda di sini hanya untuk mengancam saya, mengapa Anda tidak pergi dan mencari lawan dari kelompok Anda? Lan Fozi tertegun sejenak. Basis kultivasi spiritualnya juga telah mencapai ranah domain roh, jadi dia secara alami bisa merasakan perubahan emosi Tang Wulin selama sepersekian detik itu. Dia melonggarkan cengkeramannya padanya dan berbicara dengan suara dingin, apakah kamu merasa yakin bahwa kamu bisa mengalahkan orang itu? Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, tentu saja. Sama seperti bagaimana aku merasa yakin bahwa aku akan mengalahkanmu. Lan Fozi mencemooh dengan jijik. Tidak ada gunanya membual tentang dirimu sendiri. Mari kita bertanding jika Anda mampu. Saya tidak tertarik. Tang Wulin berbalik dan berjalan menuju pintu keluar saat mengatakan itu. Kamu. Lan Fozi sangat marah. Dia memblokir jalannya dalam sekejap. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa melupakan masalah ini dari hari lain seperti itu? Tang Wulin mengerutkan kening. Dia memiringkan kepalanya ke samping untuk melihatnya. Mengapa? Apakah Anda berencana untuk berterima kasih dengan benar karena telah menyelamatkan hidup Anda? Baiklah, bagaimana rencanamu untuk berterima kasih padaku? Anda akan memberikan diri Anda sepenuhnya kepada saya, ya? Atau sesuatu yang lain? Kurang ajar kau. Lan Fozi sepertinya mengingat kejanggalan hari itu. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dada Tang Wulin dengan marah. Udara di sekitarnya menjadi tebal dalam hitungan detik. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke jurang laut. Seluruh tubuhnya membeku dalam waktu. Bahkan lebih menakutkan bahwa begitu Lan Fozi menamparnya, segala sesuatu yang lain sepertinya benar-benar terputus. Lingkungan mereka telah menjadi ruang hampa, jadi tidak mungkin Tang Wulin bisa bernapas atau merasakan molekul elemen lain selain elemen air. Dia benar-benar bisa merasakan tekanan udara yang menakutkan melesat tepat ke dadanya. Tamparan itu bukan hanya pusaran karena mengandung segudang perasaan yang berubah. Jika pusaran di luar tubuhnya berputar searah jarum jam maka tamparannya berputar berlawanan arah jarum jam. Kontras dari kedua pusaran tersebut mengakibatkan keduanya saling meremas. Tang Wulin merasa seperti akan digiling menjadi bubuk. Sama seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa seorang ahli sejati dapat mengetahui rasanya segera setelah dia mengendusnya, Tang Wulin memiliki sedikit perubahan pada wajahnya hanya dari menahan tamparan sederhana ini. Dia selalu tahu bahwa Lan Fozi sangat kuat, tetapi dia tidak pernah mengharapkan seberapa banyak yang bisa dia lakukan ketika dia dalam kondisi terbaiknya. Ini sudah menunjukkan bahwa kekuatannya telah melampaui jangkauan pertahanan normal Tang Wulin. Dengan kata lain, serangannya ini mampu mengancamnya. Tang Wulin mendengus. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, gaya tekan yang kuat meledak dari bagian tengah tubuhnya dengan gerakan dari atas ke bawah. Itu adalah kontrol gravitasi.
Basis kultivasi Tangwulin terus meningkat, sehingga kontrol gravitasi secara alami terus meningkat. Rasanya seolah-olah seseorang menarik dua pusaran internal dan eksternal besar ke bawah. Pusaran itu tiba-tiba tenggelam, dan Tangwulin melakukan pukulan. Sisik biru ungu muncul di permukaan tinjunya. Setiap sisik sepertinya mengandung petir kecil. Petir terakumulasi dan akhirnya berkumpul menjadi bola petir yang meledak dengan keras. Ledakan. Keduanya memiliki ledakan instan dalam tabrakan, masih di dalam Mindu Kolisem. Setelah ledakan keras itu, tubuh Tangwulin bergoyang sementara Lan Fauzi terhuyung-huyung dan jatuh mundur 2 langkah. Bualan liar dan sulit diatur bermekaran keluar dengan titik tumbukan mereka sebagai pusatnya. Begitu mereka berdua bergerak satu sama lain, kontestan lain di area sekitar merasakannya. Terkejut, mereka melompat menjauh dari tempat kejadian. Mereka masih belum terlalu akrab dengan Lan Fauzi, tetapi mereka tahu betapa kuatnya Tangwulin berdasarkan kemampuan yang ditampilkan sebelumnya. Mereka takut akan terpengaruh. Mereka terbukti benar. Aliran energi spiral yang dilepaskan membawa petir yang kuat. Ada beberapa peserta yang lebih lambat mengalami mati rasa di sekujur tubuh mereka tanpa sadar dan beberapa bahkan menemukan rambut mereka berdiri tegak. Ini terjadi terlepas dari kenyataan bahwa energi yang dihasilkan oleh tabrakan Tangwulin dan Lan Fauzi naik ke udara, tidak menyebar ke sekitarnya. Soul Land 3 Chapter 1495. Chapter 1495, Flourishing 10,000 Beast Platform. Lan Fauzi hendak berlari ke depan sekali lagi ketika sesosok tubuh turun dari langit. Hentikan. Anda tidak diizinkan untuk bertarung di Mindu Kolisem. Temukan tempat lain untuk menyelesaikan keluhan pribadi Anda. Seorang lelaki tua yang mengenakan seragam pagoda roh telah menempatkan dirinya di antara mereka dan mengulurkan tangan ke masing-masing dari mereka. Dia melihat mereka berdua dengan ekspresi waspada. Kedua orang ini tidak bisa dianggap enteng, jadi dia belum tentu bisa menghentikan mereka jika mereka bersikeras untuk bertarung. Namun demikian, tempat itu masih di bawah otoritas pagoda jiwa. Tangwulin menarik lengannya dan mengangkat dagunya ke arah Lan Fauzi sebelum pergi dengan langkah besar. Lan Fauzi merasa ingin menggertakkan giginya karena marah saat dia melihat siluet kepergian Tangwulin. Dia menginjak-injak kakinya dengan sangat ganas ke tanah hingga membuat suara seperti ledakan. Dia berbalik dan pergi juga. Suara Lan Fauzi sampai ke telinga Tangwulin, "Kamu, tunggu dan lihat." Tangwulin hanya mengulurkan jari telunjuknya dan memindahkannya dari kiri ke kanan di atas kepalanya seolah berkata, "Kamu tidak bisa." Tentu saja, bentrokan mereka tertangkap oleh alat perekam. Ketakutan terburuk The Spirit Pagoda dalam menyelenggarakan festival Just for Aspals kali ini adalah kurangnya pengaruh. Secara alami, mereka memanfaatkan insiden ini untuk mempromosikan acara mereka. Segera, rekaman itu diputar oleh saluran media utama. Tabrakan antara pewaris resmi klan naga Tuan Listrik Biru, Yulong Yue, dan Feng Hao Douluo misterius Lan Fauzi. Dikatakan bahwa Lan Fauzi telah memasuki platform 10.000 binatang dengan Yulong Yue dan kemudian keluar dari platform secara terpisah. Saat mereka berdua di dalam, sesuatu memicu perseteruan di antara mereka. Lan Fauzi adalah Feng Hao Douluo dengan basis budidaya spiritual Spirit Domain dan juga salah satu kontestan favorit. Ia disebut-sebut sebagai kontestan unggulan paling kuat dari grup nomor 4. Menilai dari tabrakan antara dia dan Yulong Yue hari ini, tak satu pun dari mereka berhasil mengalahkan yang lain. Jika saya adalah hakim yang harus memilih putra surga yang sombong hari ini, saya akan memilih keduanya. Segala macam berita menyebar seperti api dan bahkan ada banyak orang yang menghela nafas karena kecewa setelah mengetahui bahwa Tangwulin dan Lan Fauzi tidak dikelompokkan bersama. Keduanya tidak ditakdirkan untuk bertarung satu sama lain di festival Just for Aspals, kecuali ada seperangkat aturan baru saat mereka memilih 10 finalis teratas pada akhirnya. Tentu saja, mereka masih perlu menantang kekuatan lain dalam kelompok mereka untuk masuk 10 besar. Sepertinya Tangwulin berada dalam situasi yang lebih sulit sekarang karena ada total 3 Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo di kelompoknya termasuk semangat Qiangu Zhangting. Senyum tipis muncul di wajahnya. Wajah Tangwulin bersinar dengan seberkas cahaya ilahi. Dia mengambil langkah ke depan dan pancaran sinar tampak mengalir dari tatapannya. Dia tampil menawan dan anggun. "Lan Fauzi, kamu lebih kuat dari yang kubayangkan." Baiklah. Bagaimana jika kita menambahkan satu orang lagi? Turnamen round robin akan segera dimulai dan kompetisi telah memasuki tahap yang sangat ketat. Para calo tiket mulai bermunculan di dalam kota Mindu. Harga tiket telah meroket berkat upaya konstan pagoda jiwa untuk membuat acara menjadi sensasional.
Pada saat yang sama, Pagoda Roh mengumumkan bahwa hari dimulainya kompetisi Round Robin Festival Just for Us Pause juga merupakan hari pembukaan resmi untuk platform 10.000 binatang. Setiap master jiwa yang ingin memasuki platform 10.000 binatang harus membayar sejumlah uang. Tentu saja biaya masuknya agak mahal. Meski begitu, mengingat banyaknya jumlah master jiwa muda peringkat tinggi yang berkumpul di minggu pada saat itu, mereka pasti memiliki daya beli yang cukup. Selain itu, satu putaran round robin akan memakan waktu hingga 5 hari. Setiap master jiwa diberi waktu 5 hari untuk memulihkan diri setelah setiap putaran. Akibatnya, bahkan 100 finalis teratas dapat menemukan waktu untuk memasuki platform 10.000 binatang untuk meningkatkan kekuatan jiwa roh mereka, berharap untuk mengembangkan kemampuan yang lebih kuat untuk nanti dalam kompetisi. Tidak ada keraguan bahwa strategi Pagoda Roh telah membawa hasil yang tak tertandingi. Platform 10.000 binatang akan dibuka untuk umum keesokan harinya, dan slot yang tersedia pada hari pertama sudah penuh dipesan. Menurut aturan 10,000 Beast Platform, hanya 200 orang yang diizinkan masuk setiap hari. Slot tersebut dijual seharga 5 juta koin federasi. Dengan harga itu, 200 orang akan membawa 100 juta koin federasi. Bagaimana cara menghitung laba? Umumnya, uang yang dibutuhkan untuk menempa Misha hitam adalah sekitar 10 juta koin federasi. Sebenarnya, ada beberapa yang lebih mahal, karena hanya yang paling dasar yang berharga 10 juta koin. Namun demikian, 100 juta koin federasi per hari sudah melebihi 1 ember penuh emas per hari. Bahkan jika hanya ada beberapa ribu orang yang mendaftar ke platform 10.000 binatang pasti akan dipenuhi orang-orang selama 40 hari ke depan selama kompetisi. Pagoda Jiwa pasti bisa mendapat untung besar dari ini. Model bisnis mereka berencana untuk mendatangkan pelanggan tetap, membuatnya sedemikian rupa sehingga para master jiwa tidak akan dapat menghentikan diri mereka sendiri bahkan jika mereka menginginkannya. Sejak awal festival, semuanya berjalan sesuai rencana. Banyak yang mencoba membuat reservasi untuk platform 10.000 binatang, tetapi pejabat dari Pagoda Roh menolak untuk mengambilnya. Mengikuti prinsip mereka, semua harus memiliki kesempatan untuk memasuki platform 10.000 binatang. Jadi, ketika platform dibuka untuk umum di pagi hari, itu akan memiliki basis siapa cepat dia dapat. Dikatakan demikian, ada 10 slot yang dialokasikan setiap hari untuk dilelang kepada pelanggan kaya yang ingin masuk. Tidak ada keraguan bahwa slot ini akan menelan biaya lebih dari 5 juta. Strategi ini ditetapkan oleh Qiang Zhangting. Dilihat dari situasi saat ini, jumlah uang yang datang dari platform 10.000 binatang selama 2 bulan ke depan pasti mencapai angka astronomi. Qiang Zhangting tersenyum. Kakek, ini bukan hanya kontribusiku tapi juga milik Na-Er. Jika bukan karena usahanya menyempurnakan platform 10.000 binatang, kami tidak dapat membukanya untuk umum. Energi di 10,000 Beast Platform mampu mempertahankan peredarannya sekarang, jadi itu akan menjadi angsa emas kita. Apalagi, hehe. Pada titik ini, Qiang Zhangting tertawa. Wajah Qiang Dongfeng juga tersenyum mengerikan. Qiang Dongfeng berbicara dengan suara yang dalam, benar bahwa Na-Er telah memberikan kontribusi. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi, seperti menyatukan Mutiara dan Giok. Dengan hasil dari acara ini, suara perbedaan pendapat dari organisasi akan sangat berkurang saat Anda mewarisi posisi sebagai Master Pagoda. Saat itu, Anda berdua akan bergandengan tangan. Pagoda Jiwa pasti akan berkembang dengan Anda sebagai pemimpin. Gu Yuena tersenyum. Zhangting adalah orang yang sangat teliti. Master Pagoda, jangan khawatir. Kami akan melakukan semuanya sesuai dengan rencana awal kami setelah ini. Qiang Dongfeng tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil yang konyol. Anda seharusnya bisa memanggil saya sebagai kakek setelah festival berakhir, bukan? Aku sudah lama menunggu hari ini. Wajah menawan Bu Yuena memerah, dan dia menurunkan pandangannya. Qiang Zhangting meliriknya dengan perasaan tergila-gila dan berkata, kakek, kamu dapat mendengarkan Nana memanggilmu sesering yang kamu inginkan ketika aku menikahinya dengan cara yang dapat dibenarkan dengan sempurna. Qiang Dongfeng berbicara, baiklah, baiklah. Oh, Na-Er. Saya pikir kami masih membutuhkan Anda untuk menghadiri platform 10.000 binatang. Jangan laki-laki ada masalah. Kami hanya mengambil 5 juta koin federasi per orang kali ini. Setiap orang harus mengerti bahwa ini tidak mahal. Tujuan utama kami adalah untuk memastikan stabilitasnya sehingga para master jiwa dapat memperoleh sejumlah manfaat yang wajar. Hanya dengan begitu kami dapat mengunci mereka sebagai pelanggan jangka panjang kami. Jangan khawatir, Master Pagoda. Saya memiliki kendali yang baik atas itu sekarang.
Kekuatan roh binatang di platform 10.000 binatang dikendalikan oleh hukum planar. Kami sudah mencapai kesepakatan dengan dua penguasa besar plane dan kesepakatan itu menguntungkan kedua belah pihak. Mereka bergantung pada dukungan energi yang kami berikan untuk terus bertahan hidup. Memang, mereka tidak selalu diperlukan untuk kebutuhan kita. Mereka tidak akan memiliki keberanian untuk mengingkari janjinya. Hebat, tidak mudah menangani keduanya. Jika bukan karena teknologi canggih kami dengan armor tempur 4 kata sebagai dukungan saya tidak akan mempertaruhkan hidup saya untuk melakukan hal yang tidak mungkin juga. Mohon undanglah sesepuh tertinggi untuk pergi bersama Anda saat Anda melihat mereka lagi. Jangan khawatir. Aku akan menjaga keselamatanku, kata Gu Yuena sambil tersenyum. Baiklah. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Saya akan kembali untuk retret meditasi saya. Lakukan sesukamu. Setelah mengatakan itu, Qiangu Dongfeng tersenyum dan menghilang tanpa suara seolah-olah dia telah berubah menjadi kepulan asap. Qiangu Sangting memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya ketika dia melihat ke arah keberangkatan kakeknya. Nana, kami benar-benar berhasil kali ini. Tahukah kamu bahwa sudah ada orang yang mengantri di depan pintu masuk platform 10.000 binatang sekarang? Itu diisi sampai penuh dengan orang-orang. Harga yang kami tetapkan agak terlalu rendah. Aku percaya padamu. Bahkan jika Anda menagih 10 juta per orang, tempat itu akan tetap dipenuhi orang. Gu Yuena tersenyum. Semua hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Alasan mengapa kami tidak menetapkan harga tinggi adalah karena tujuan utama di sini adalah untuk memungkinkan lebih banyak orang merasakan manfaat platform 10.000 binatang. Hanya dengan melakukan itu mereka akan bergantung pada platform 10.000 binatang kami di masa depan dan tidak dapat melawan godaan. Qiangu Sangting berbicara sambil tersenyum, sementara itu, mereka akan semakin sulit melepaskan diri dari genggaman kita saat itu. Aku bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan jika mereka tahu bahwa peningkatan jiwa roh mereka yang diperoleh dari platform 10.000 binatang dapat diambil menggunakan kekuatan planar. Semakin tinggi, semakin besar ancaman bagi mereka nantinya. Dalam 8 hingga 10 tahun lagi, kita akan mengendalikan dunia seluruh master jiwa. Pada saat itu, Feng Hao Douluo yang tumbuh tidak akan menentang kita secara sembarangan. Jika tidak, kami akan mengambil kembali kekuatan roh binatang mereka dan sangat mengurangi kemampuan mereka. Soul Land 3 Chapter 1496 Chapter 1496, The Pursuit of Heavenly Refinement is Perfection. Hush, perhatikan kata-katamu. Ini adalah rahasia terbesar jadi sebaiknya Anda berhati-hati saat berbicara. Dinding memiliki telinga, Gu Yuena mengingatkannya dengan tergesa-gesa. Qiangu Sangting tertawa dan berbicara, ini adalah kantor kakek. Tidak ada tempat lain yang memiliki keamanan lebih ketat selain ini. Tidak ada yang akan mendengar kita, jangan khawatir. Nana, saya benar-benar harus berterima kasih untuk festival Juice for Us Pause dan juga semua detail kecil yang Anda atur, tetapi Anda bersikeras untuk menghargai saya. Ini adalah, Gu Yuena tersenyum dengan tenang. Saya hanya seorang wanita dan wanita akan selalu berdiri di belakang pria. Mungkinkah kemuliaan Anda bukan milik saya? Anda ditakdirkan untuk menjadi penguasa pagoda jiwa. Selain itu, Master Pagoda tidak akan pernah mengizinkan saya untuk melakukan begitu banyak eksperimen tanpa Anda dan kami tidak akan menemukan platform 10.000 binatang. Jadi, bagaimana ini bukan kontribusi Anda yang sangat besar, ya? Qiangu Sangting berhenti sejenak. Maafkan aku, Nana. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Bagaimanapun, hanya ada beberapa hari lagi. Saya bisa menunggu. Hanya saja saya sangat senang. Apa yang telah saya lakukan untuk mendapatkan istri seperti ini, ya. Gu Yuena tersenyum malu-malu. Baiklah, istirahat dan pulihkan juga. Lawan di grup Anda benar-benar kuat. Jangan ceroboh. Qiangu Sangting tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir. Itu hanya Yulong Yue, bukan. Saya pasti akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya akan mengalahkannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan. Petik 2. Ledakan. Petir 7 warna menyambar dengan ledakan keras dan meledak di Tang Wulin sampai seluruh tubuhnya kejang. Namun, tangannya tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk mengarahkan petir dan membelah petir 7 warna yang jauh lebih kecil ke logam di hadapannya. Dalam sepersekian detik, pancaran 7 warna beredar. Logam itu tampaknya menjadi hidup dan berubah menjadi sinar cahaya 7 warna yang naik ke udara. Rintihan kegembiraannya terdengar bergema di langit sementara awan petir di atas mereka juga perlahan menyebar ke sekitarnya dan memenuhi udara dengan fluktuasi elemen yang aneh.
Potongan logam itu berkedip-kedip dengan bintik-bintik cahaya bintang. Pancaran 7 warna beredar di permukaannya. Tang Wulin dapat mengontrol bentuk logam hanya dengan menggunakan kesadarannya. Namun, ia menolak untuk meninggalkan pihak Tang Wulin. Seolah-olah logam itu mengerti bahwa itu akan mati seandainya Tang Wulin tidak menahan sebagian besar energi petir 7 warna. Tang Wulin menutup matanya dan diam-diam merasakan perubahan di dalam tubuhnya setelah dia disambar petir. Dia juga merasakan perubahan pada hukum yang muncul di bagian paduan ini ketika itu telah menyelesaikan jalur terakhir menuju keilahian. Setelah lama penempaan, dia secara bertahap bisa memahami kompleksitas tahap akhir pemurnian surgawi. Fungsi bencana unsur tidak hanya untuk menguji apakah logam itu sendiri mampu memikul yang hebat, tetapi, yang lebih penting, itu adalah untuk menghasilkan komunikasi timbal balik antara logam dan hukum langit dan bumi sehingga dapat merenungkan perubahan dalam hukum tersebut. Hukum tidak berasal dari bidang ini atau planet ini. Pada saat yang sama, ada juga gumpalan kekuatan kosmologis yang dapat digunakan dengan panduan kekuatan unsur. Selain itu, Tang Wulin menemukan bahwa semakin baik logam itu dapat menahan bencana alam selama pemurnian surgawi, semakin sedikit dia harus menahan dirinya sendiri. Setelah proses selesai, efek pemurnian surgawi juga lebih baik. Kekuatan hukum yang terkandung dalam logam pemurnian surgawi akan menjadi lebih kuat juga. Tentu saja, ini juga sebuah paradoks. Semakin banyak bencana alam yang dialami oleh logam tersebut, semakin tinggi kemungkinannya untuk rusak dan kemungkinan logam tersebut retak secara eksplosif juga dapat meningkat. Akibatnya, peran Tang Wulin sebagai pengrajin dewa adalah untuk menyeimbangkan ini sedemikian rupa sehingga logam dijaga agar tetap pada batasnya untuk menghasilkan efek pemurnian surgawi yang lebih baik. Proses pemurnian surgawi pada paduan roh mengungkapkan tujuan sebenarnya. Semakin banyak jenis logam yang digunakan, semakin tinggi tingkat harmoni untuk paduan roh, dan ini akan menyebabkan bencana unsur yang lebih kuat sehingga ketahanan logam tersebut juga akan meningkat. Tang Wulin sebenarnya telah menemukan beberapa trik ketika dia melakukan penempaan jiwa, tetapi dia memperhatikan bahwa efek dari trik ini menjadi semakin jelas selama pemurnian surgawi. Meski begitu, seseorang tidak dapat mengatakan bahwa semakin tahan lama paduan roh, semakin mudah untuk menyelesaikan pemurnian surgawi. Sebaliknya, justru karena daya tahan paduan roh yang lebih besar, bencana alam yang ditarik oleh logam ketika pemurnian surgawi selesai bahkan lebih mengerikan. Daya tahan Tang Wulin juga tidak kebal. Ketika bencana unsur telah melampaui batas daya tahannya, kemampuan fisiknya sebagai anak alam tidak akan membantunya untuk menetralkan bencana unsur ini. Masalah itu sangat mengganggunya. Setelah berlatih pemurnian surgawi selama berhari-hari, dia sudah memiliki kepercayaan diri dalam membantu rekan-rekannya untuk menempa baju besi pertempuran 4 kata, tetapi dia hanya bisa melakukannya setelah rekan-rekannya meningkatkan basis kultivasi mereka ke peringkat judul Douluo. Tanpa basis kultivasi judul Douluo, mereka tidak mampu membuat baju besi perang 4 kata mereka nanti dan tubuh mereka juga tidak bisa menahan baju besi itu. Dia sudah menjadi judul Douluo, tetapi dia tidak mampu menyelesaikan pemurnian surgawi untuk dirinya sendiri. Justru karena dia telah menggunakan terlalu banyak logam dan paduan roh berkualitas sangat tinggi untuk menempa armor tempurnya saat ini, lagu Bulan Naga. Ini membuat pemurnian surgawi terakhirnya lebih sulit. Mengapa? Produk jadi Anda kali ini cukup mengesankan. Mengapa Anda masih memiliki ekspresi tidak puas di wajah Anda? Zhenhua datang ke sisi Tang Wulin dan terkekeh. Zhenhua memandangi bongkahan logam tingkat dewa yang meluncur di sekitar tubuhnya. Dia benar-benar tidak mampu memasang ekspresi tegas sekarang. Tang Wulin berbicara dengan cara yang sedikit bermasalah, "Paman Tuan, bukannya aku tidak puas dengan hasil tempaanku kali ini. Saya merasa tidak puas dengan diri saya sendiri. Apa menurutmu aku terlalu rakus? Saya sudah menggunakan 6 jenis logam untuk membuat paduan roh untuk baju besi perang 3 kata saya. Apalagi tingkat harmoni di atas 90%. Saya pasti perlu menambahkan jenis logam lain saat menempa armor tempur 4 kata saya. Saya tidak mampu menyelesaikan pemurnian surgawi seperti itu. Dengan kata lain, meski telah menjadi pengrajin ilahi, aku tidak bisa menempa armor tempur 4 kata milikku sendiri. Dia adalah seorang pandai besi, tetapi jika dia tidak mampu menyelesaikan penempaannya sendiri, dia tidak akan pernah bisa membuat armor perang 4 kata." Zhenhua terkekeh. "Tidak, apa yang kita lakukan sebagai pandai besi? Pengejaran kami adalah kesempurnaan. Jika saya berada di tempat Anda dengan kualifikasi dan kemampuan Anda, saya akan mengejarnya juga. Anda tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi itu tidak berarti Anda tidak akan dapat melakukannya di masa mendatang. Mungkin saja armor perang 4 kata Anda tertunda,
tapi saya yakin Anda pasti akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Tang Wulin melihat ke arah Zhen Hua dan berbicara dengan senyum pahit, benarkah? Saya sudah mencoba dan pencapaian terbesar saya saat ini adalah menyelesaikan pemurnian surgawi dengan 3 jenis logam. Saya sudah mencapai kemacetan tidak peduli seberapa banyak saya terus berlatih. Tidak sekalipun saya berhasil dengan paduan roh yang terdiri dari 4 logam. Selain itu, saya akan terpengaruh bahkan ketika saya gagal. Baju perang saya terbuat dari 7 jenis logam. Apalagi tingkat harmoni bahkan lebih tinggi. Ini benar-benar menggangguku. Zhen Hua berbicara, Wulin, kamu harus tahu bahwa kamu dan aku tidak sama. Kata-katanya terdengar tulus dan tulus. Tang Wulin tertegun sejenak, dan Zhen Hua terus berbicara, kamu dan aku berbeda karena kamu mampu berjalan lebih jauh di jalan ini daripada aku. Ini bukanlah akhir bagi kami para pandai besi. Sama seperti ada peringkat berbeda untuk limit Doulos, itu sama bagi kami pengrajin ilahi. Saya telah menjadi pengrajin dewa selama bertahun-tahun, tetapi terus terang, saya hanya dapat menempa paduan roh pemurnian surgawi yang paling banyak terbuat dari 4 jenis logam bahkan jika saya tidak berusaha dan memberikan segalanya. Itulah batas saya. Di usia saya takut saya harus memulihkan diri selama setahun bahkan jika saya hanya melakukan satu upaya pemurnian surgawi seperti ini. Di sisi lain, berapa umurmu? Anda berusia lebih dari 20 tahun ini. Lebih penting lagi, kami berdua pengrajin ilahi, tetapi rahasia batin kami berbeda. Peringkat judul Douluo Anda berhasil dikembangkan dengan bergantung pada usaha Anda sendiri, sedikit demi sedikit. Anda juga memiliki basis budidaya spiritual Spirit Domain. Sejauh yang saya ingat, tidak pernah ada pengrajin dewa dengan basis budidaya spiritual domain roh di dunia pandai besi. Selain itu, Anda mampu menyerap sejumlah energi elemental calamity. Tingkat keberhasilan pemurnian surgawi Anda saat ini sudah mendekati 40%. Tahukah Anda bahwa jika senior kita di dunia pandai besi, kita belajar tentang betapa tidak puasnya Anda dengan situasi Anda saat ini, mereka akan merangkak keluar dari peti mate dengan marah. Pada titik ini, rona merah gembira muncul di wajah Zhen Hua. Apakah pemurnian surgawi itu? Itu adalah ciptaan sejati, kekuatan dewa yang mengubah dunia. Meskipun ciptaan kita kecil dan kita hanya membimbing kekuatan hukum antara langit dan bumi sedikit sekali, itu adalah satu-satunya. Setidaknya, tidak ada profesi lain yang bisa melakukan ini selain kami. Meskipun aku sadar bahwa kamu menggunakan banyak jenis logam dalam paduan rohmu dan kamu bahkan telah berhasil dalam penempaan jiwa setelahnya, tahukah kamu mengapa aku tidak menghentikanmu? Saya tahu betul betapa sulitnya melakukan pemurnian surgawi pada paduan roh, tetapi saya tidak menghentikan Anda. Tahukah Anda mengapa demikian? Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan sedikit kebingungan. Zhen Hua mengulurkan 2 jari. 2 alasan. Alasan pertama adalah karena saya tidak berpikir bahwa Anda bisa menjadi pengrajin dewa sama sekali. Hah? Tang Wulin memandang Zhen Hua dengan bingung.